Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita belajar Mazmur pasal 73. Ada 28 ayat, tapi kita baca 2 ayat saja. Ayat pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Umumnya, seseorang jika bersaksi, khususnya orang Kristen, itu menyaksikan kebaikan Allah karena dilepaskan dari persoalan hidup. Tapi sedikit sekali orang yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dikala dia belum melihat titik terang dari persoalannya atau keluar dari persoalannya. Kecenderungannya, setiap orang yang ada dalam pergumulan, ya, itu akan semakin dibebani dengan pergumulan. Maka kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Allah itu semakin menipis. Nah, kita melihat ya, kisah yang paling nyata dalam Alkitab, bagaimana ketidakmampuan orang menanggung pergumulannya pada akhirnya menyangkali Allah itu ada pada diri istri Ayub. Ketika Ayub dalam sakit yang sangat parah, menjalani ujian hidup, kemudian dia kehilangan anak-anak dan harta benda, dia katakan kepada Ayub, bangun dan kutuki Allahmu. Dia tidak mampu menghadapi pergumulan, sehingga dia menuntut Ayub untuk mengutuki Allah. Seolah-olah Allah berlaku tidak adil, tidak melihat kebaikan Allah di dalam kesukaran. Nah, apa yang Asaf tuliskan Mazmur pasal 73 ini memberikan satu gambaran yang berbeda. Dia tetap ada dalam pergumulan, tapi di ayat 28 dikatakan bahwa aku akan diam di dalam hadirat Tuhan untuk menceritakan perbuatannya. Tapi dia tidak keluar atau belum keluar dari persoalan itu sendiri. Fakta yang dia alami adalah dia bergumul dengan kontradiksi hidup. Orang Israel percaya berkat dan kutuk. Berkat untuk orang yang takut akan Allah dan kutuk untuk mereka yang berbuat fasik. Bahkan kalau kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12 itu bicara tentang perilaku hidup orang jahat, orang fasik. Mereka sombong, mereka congkak, mereka bangga dengan pemerasan. Bahkan ayat 9 katakan mereka itu membuka mulut melawan langit. Ya, artinya mereka menantang Allah, melawan Allah. Nah, sebaliknya, orang benar hidup di dalam kemalangan. Dikatakan setiap hari sepanjang hari ditimpa kutuk dan kemalangan. Padahal dia sudah begitu berhati-hati menjaga kesucian hatinya. Nah, ini kontradiksi yang dia alami. Dia bergumul, dia pelayan Allah, yang melayani Allah, tapi fakta yang ada di lapangan itu berbanding terbalik dengan apa yang dia imani percayai. Dan ini juga umumnya terjadi dalam lingkup hidup orang Kristen masa kini. Saya sudah berdoa, saya membaca Alkitab dengan teratur, saya hidup takut akan Tuhan dan menghindari berbuat jahat, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, menghormati siapa saja, bahkan berhati-hati dengan keuangan yang saya punya. Tapi faktanya justru saya yang begitu hati-hati mengasihi Tuhan, saya diliputi dengan permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Sedangkan mereka yang tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Allah, hidup dalam kesukaan dirinya, hidup dalam kefasikan, justru hidup sehat, kuat, dan sebagainya. Nah, kontradiksi ini bisa menimpa kita. Kita bisa bergumul dengan situasi ini ketika kita ada dalam persoalan. Tapi Asaf keluar dari titik ini, bergumul dengan persoalan ini ketika dia masuk dalam hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah itu baru dia melihat secara benar kebaikan Allah yang sesungguhnya. Tuntutan kita umumnya, saya berbuat benar, maka saya harus diberkati. Tapi ketika Asaf ada di dalam hadirat Allah, baru dia melihat atas hidup tiap-tiap orang, itu Allah terlalu adil. Di dalam hadirat Allah dia melihat keadilan Allah. Ayat yang ke-18, 19, 20. Dari dalam hadirat Allah, dia melihat akhir hidup orang-orang fasik. Mereka tidak aman, nyaman seperti apa yang mereka jalani saat ini. Sebaliknya mereka ada dalam kebinasaan. Ayat 27 tadi jelas katakan, orang yang hidup menjauh daripada Allah, itu akan ditimpa dengan kebinasaan. Dan kemudian di dalam hadirat Allah dia melihat kebaikan Allah yang sesungguhnya, kasih setia Allah. Ayat yang ke-21, 22, 23, 24. Di sana dikatakan bahwa ketika dia ada dalam situasi yang paling sulit, hati yang terasa pahit, buat pinggang yang menusuk-nusuk, merasa seperti orang dungu, seperti hewan di dekat Tuhan, tapi dia tetap ada di hadirat Tuhan. Di sana dia melihat tangan kanannya dipegang oleh Allah. Dan Allah menuntun dia dengan nasihatnya, serta Allah mengangkat dia di dalam kemuliaan.
Coba kita perhatikan, ketika ada di dalam hadirat Allah, dia melihat secara nyata kebaikan Allah yang tidak bisa tergantikan. Itulah kesetiaan Allah. Begitu setianya Allah menolong dia melewati masa-masa yang sukar, membuat dia meyakini bahwa kalaupun dia harus menghadapi persoalan, dia tahu bahwa ada Allah yang setia, yang memegang dia dan tidak melepaskan. Dia tahu ada Allah yang memegangnya dan yang menuntun dia, membawa dia pada kemuliaan. Makna mengangkat pada kemuliaan itu bukan bicara keluar dari masalah, keluar dari kecemburuan yang dialami, bukan. Tapi dia melihat bahwa dia tetap ada dalam kontradiksi itu. Tapi dia tidak lagi menjadi seseorang yang hidup dan ditekan oleh pergumulan. Sebaliknya, dia keluar dari tekanan itu dan memandang kepada Allah secara benar. Kesetiaan Allah, kebaikan Allah itu nyata di dalam hadiratnya. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan Allah yang paling nyata untuk kita saat ini, ya, bahkan untuk manusia, seluruh manusia dalam segala zaman, itu adalah ketika Allah memberikan putranya, Kristus Yesus. Ketika manusia tidak mampu menanggung dosa, hukuman dosa, dengan berbagai macam ritual-ritual yang dilakukan dalam perjanjian lama atau yang dipandang oleh orang-orang Israel dengan melakukan Taurat dan tidak menyelesaikan dosa, Allah memberikan Kristus. Kristus menjadi jalan pendamaian. Inilah kesetiaan Allah. Allah yang menolong manusia di kala sukar. Bahkan Allah ini juga yang setia menuntun. Ingat Yesus katakan ketika dia naik ke surga, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Melewati waktu yang baik, melewati waktu yang sukar, dia Allah tetap setia. Bapak Ibu Saudara, jangan mengukur kebaikan Allah itu dari berkat-berkat yang kita terima, atau melihat keamanan orang lain, melihat kemalangan kita sebagai ketidakadilan Allah. Tapi kalau kita mau berdiam di dalam hadirat Allah, kita akan melihat bahwa ada Allah yang menyertai kita, menolong kita melewati waktu sukar, memegang kita di waktu kita menjadi lemah dan tidak kuat. Kita tahu bahwa itu adalah kesetiaan dan penyertaan Allah yang tidak bisa digantikan apapun. Saya ingat Mazmur pasal 63 ayat 4, di sana dicatat oleh Daud, ya, ketika dia juga dikejar-kejar. Dia katakan bahwa sebab kasih setiamu itu lebih baik daripada hidup. Dia melihat bahwa tidak ada yang lebih penting daripada penyertaan Tuhan. Ada Tuhan di hidupnya, itu jauh lebih berarti dari segala-galanya. Dia punya Tuhan, dia punya pengharapan. Dia punya Tuhan, dia merasa dia punya kepastian di dalam Allah. Dan hal yang terakhir, ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, maksud saya dari Mazmur pasal 73 ini, Asaf katakan bahwa ada harta yang tidak bisa tergantikan, itulah Allah. Di sana dikatakan di ayat 25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Coba kita perhatikan, yang kumiliki di sorga, yang kuingini di bumi, dan bagianku selamanya. Itu memberikan makna yang sama, bahwa Allah adalah harta yang tidak tergantikan. Memiliki Allah, memiliki harapan, memiliki Allah, memiliki kepastian. Kita bersyukur karena kita diberi Kristus Yesus. Ya, Yesus adalah Allah. Dia datang dari kekekalan, masuk dalam keterbatasan dalam dunia, melakukan karya penebusan, pendamaian bagi manusia yang berdosa. Kemudian ketika dia mati, dia naik, bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali. Dia adalah Allah yang setia. Apalah harta yang paling berarti bagi kita selain kita memiliki Kristus Yesus? Ketika kita memiliki Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada itu. Ingat bahwa masalah utama manusia itu bukan tentang makan minum atau tadi kenyamanan, keamanan, kemakmuran hidup. Tapi masalah yang paling utama kita adalah dosa. Jika manusia ada di dalam dosa dan tidak mampu melepaskan diri dari dosa, Allah memberikan Kristus sebagai jalan pendamaian. Itulah kesetiaan dan kebaikan Allah. Kalau dia menyelesaikan masalah yang paling esensi dalam hidup kita, maka kita memiliki dia yang memberikan pengharapan itu dan kepastian itu. Memiliki dia melebihi memiliki apapun yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita kembali pada pergumulan kita. Masa pandemi ini membuat orang banyak kehilangan dan banyak bergumul. Ada orang-orang Kristen yang berusaha di bidang bisnis, kemudian mengalami kemunduran bisnis. Ada orang yang mulai bergumul
dengan keadaan keluarga, mengalami kesepian, kesendirian, pergumulan, datanglah pada Allah. Karena di dalam Allah kita akan melihat betapa baiknya Tuhan. Bahwa Tuhan itu adil untuk jalan hidup tiap-tiap orang. Tuhan itu adil karena Dia setia. Dia menyertai, Dia menuntun, memegang dikala kita menjadi lemah. Masalah pergumulan boleh ada, tekanan hidup boleh ada, tapi tetap lihat bahwa Tuhan itu baik. Kita tidak bisa mengubah situasi, tapi kita harus berubah untuk memandang Allah secara benar. Allah yang baik itu, dan saksikan Dia dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.